Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Samuel Moses, bersama dengan distributor bangunan.com. So, kita hari ini akan belajar beberapa fakta di lapangan, ya. Dan yang saya rangkum dalam 14 penting pelajaran hidup. Jadi dengan kita mengetahui 14 penting pelajaran hidup ini, kita bisa lebih aware, kita bisa lebih memaklumi keadaan yang terjadi, gitu kan. Lalu kita sebagai seorang manusia itu bisa lebih mandiri dan lebih dewasa terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, ini dia. Penting pelajaran hidup. Yang pertama adalah kita harus tahu ya bahwa kita nggak selamanya bisa bergantung kepada orang lain. Oke, jadi karena kita tahu nggak bisa bergantung selamanya sama orang lain. Ya, apalagi orangnya juga bagus gitu kan, orangnya asik, orangnya menyenangkan gitu kan. Cuman dari prinsip ini kita bisa belajar ya, apalagi di dalam sebuah bisnis. Makanya kita harus membentuk yang namanya sistem, membuat sebuah sistem di mana kita harus tergantung sama sistem. Kalau ada orang yang bagus, ada orang yang kita sukai, kita senang sama dia, kita udah cocok, tapi mungkin nggak berjodoh lagi, kitanya nggak panik ya, nggak sampai yang bikin usaha sampai jadi tutup. So, teman-teman, buatlah sebuah sistem supaya di dalam sebuah dunia bisnis kita bisa terus berkelanjutan, tapi kita nggak tergantung sama orang yang sudah kita sayang, yang udah kita peduli, yang udah kita care, yang udah kita cocok sama dia, kita udah nyaman. Mungkin dengan tatapan mata aja udah langsung bisa tahu gitu. Oh, ini si bos maunya ini. Kalau udah sampai seperti itu udah bagus banget, teman. Kalau sampai sewaktu-waktu kita harus melepas dia, kita nggak panik ya, karena sistemnya sudah jadi seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua adalah waktu berjalan begitu cepat. Jadi kalau kita tahu waktu berjalan begitu cepat, kita pengen lebih baik lagi, itu jangan ditunda-tunda. Bekerjalah hari ini seperti besok udah mau mati ya. Jadi kita akan bekerja habis-habisan, berusaha sebaik mungkin, sehingga karena kita tahu waktu berjalan begitu cepat, kita nggak menyia-nyiakannya. Yang ketiga adalah konsistensi adalah kunci ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas betapa pentingnya sebuah konsistensi kalau mau sukses. Jadi kalau Anda pengen sukses, punya cita-cita apa, konsistensi adalah jalan menuju hal tersebut. Yang berikutnya adalah kalau kamu ingin maju, kamu ingin lebih dewasa, kamu ingin berkembang, kamu membutuhkan sebuah kegagalan atau rintangan. Itu bisa merangsang diri kita menjadi lebih maju, lebih baik lagi dari hari ke hari. Jadi masalah itu bukan hal yang sesuatu yang problema besar lah ya, artinya gitu ya. Tapi sudut pandang kita harus kita rubah supaya kalau mau maju, maka kita akan membutuhkan kegagalan atau rintangan. Lalu kita bisa kecewa karena diundang, teman-teman. Jadi orang bisa marah sama kita, orang bisa sebel sama kita, benci sama kita, dan kita bisa memilih emosi kita ini mau bagaimana. Ya, jadi respon orang, emosi orang itu kita nggak bisa atur, tapi kita bisa ngatur emosi kita. So, kalau misalnya teman-teman kena marah sama orang, digosipin orang, Anda bisa memilih mau biasa aja, mau happy, mau ketawa-ketawa, atau Anda malah mau kecewa. Itu pilihan Anda. Jadi kekecewaan itu datang karena diundang. Kalau Anda nggak pengen hal itu ada dalam hidup Anda tidak usah mengundang kekecewaan tersebut. Pelajaran berikutnya adalah rasa takut itu kamu yang ciptakan. Ya, jadi kita takut hantu, sebenarnya hantu nggak ada gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin ada ya, cuma kita bisa memilih gitu. Ada hantu lewat, kita bisa memilih mau takut atau enggak. Jadi kita sebenarnya bisa manage emosi kita, mau pilih takut apa enggak. Itu pilihan Anda. Yang berikutnya adalah tumbuh dewasa itu menyakitkan. Oke teman-teman, ya sebenarnya ini ambigu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda lebih memilih dewasa itu menyakitkan, menurut saya enggak ya. Kalau gini, mungkin kalau dewasa itu kita jadi kayak punya tanggung jawab gitu kan, nggak boleh malas-malesan. Tapi kalau dari awalnya, dari kecil ya, kita udah rajin belajar, kita memang sudah terbiasa mengembangkan diri, kayaknya si dewasa malah makin menyenangkan ya. Jadi kalau dulu saya nggak suka fisika ya, harus belajar fisika loh. Nggak suka kimia, harus belajar kimia, dipaksa gitu. Kalau sekarang boleh milih mau belajar yang mana aja sesuai yang kita suka ya. Ya, tumbuh dewasa itu menyakitkan itu kalau pandangan Anda seperti ini.
Nah, kalau misalnya Anda malah memilih untuk lebih happy, lebih senang, ya kenapa enggak sih? Menurut saya malah lebih menyenangkan sekarang. Sekarang Anda harus tahu ya, kamu tidak sepintar yang kamu kira ya. Jadi intinya di atas langit masih ada langit. Terkadang kita udah sampai di zona benar-benar sukses banget ya. Berasa banyak duit, betul belum sih? Berasa udah banyak duit banget. Kita harus ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Dan kalau Anda sudah merasa lebih pintar, masih ada yang jauh lebih pintar lagi dibandingkan Anda. Lalu yang berikutnya, kecerdasan finansial itu sangat penting. Artinya kecerdasan finansial di sini, ketika Anda punya uang, uangnya mau diapain ya, kita mikir lagi cara mengembangkan uang, memutar-mutar uang supaya dia meskipun pada akhirnya meskipun kita nggak kerja, uangnya bisa menghasilkan dirinya sendiri untuk bisa kita nikmati tanpa kita harus bekerja ya. Jadi kecerdasan finansial itu tujuan goalsnya ke sana. Nah, gimana caranya? Ya itu Anda harus pelajari ya. Lalu yang berikutnya adalah tidak semua orang tahu apa yang kamu inginkan. So, minta, bilang, berkata itu Anda harus lakukan, karena nggak banyak orang bisa membaca body language gitu, bisa membaca pikiran ya. Itu kalian yang sangat sulit. Jadi kita harus bilang sih kalau kita ingin apa. Lalu hanya sebagian kecil yang akan bertahan. Nah teman-teman, contohnya aja konsistensi ya. Makanya kenapa nggak semua orang bisa konsisten, karena filosofinya seperti ini. Hanya sebagian kecil yang akan bertahan. Apakah ada sebagian kecil dari hal tersebut? Let's see. Yang berikutnya adalah belajar bisa di mana aja. Kalau dulu sebenarnya nggak juga sih, dulu ada buku ya. Jadi teman-teman, belajar bisa di mana aja tuh kita bisa belajar dengan ngobrol sama orang, tukar pikiran, tukar pendapat, tukar pengalaman, atau kita bisa belajar kalau zaman sekarang ya dari online, dari YouTube ya. Wah itu banyak banget ilmu-ilmu yang bagus-bagus tapi gratisan gitu kan. Lalu kita bisa beli e-course gitu kan, kita juga bisa ikutan workshop, banyak hal. Kalau memang kita niat mau belajar, itu belajar bisa di mana aja. Zaman sekarang itu enak banget. Lalu dunia terkadang memang nggak adil. Ya nggak adil dalam arti gini ya. Kalau Anda kaya banget, kalau Anda miskin banget gitu. Itu pilihan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Dasarnya kenapa sih bisa seperti itu? Karena banyak hal yang mendukung, seperti motivasi kerja ya, motivasi hidup, terus ada juga semangat, pengetahuan kita, terus relasi kita. Banyak banget hal-hal yang bisa mendukung, yang membuat dunia ini jadi nggak adil, karena dari usaha orangnya juga udah berbeda. Gimana caranya mau hasil yang sama tapi usahanya sama aja? Nggak bisa begitu. Oke teman-teman, so dunia terkadang memang tidak adil. Ini konotasinya lebih ke arah orang yang kerja keras akan mendapatkan hasil lebih banyak, orang yang tidak bekerja keras akan mendapatkan hasil lebih sedikit. Lalu yang berikutnya adalah akan selalu ada orang yang tidak suka denganmu. Oke? Jadi pro kontra ya teman-teman ya. Memang pasti ada aja. Mau kita sebaik apapun, nanti orang akan bilang ya ke kita, kok lu nggak tegas sih? Jadi gitu. Padahal kita tuh orangnya udah baik, udah murah senyum, nggak suka cari masalah lah. Tapi ketika kita dibully orang misalnya gitu ya, lalu orang lain akan melihat kita itu, kok lu lembek banget sih? Lu lemah banget sih? Malah jadi kesel, malah jadi gak suka sama kita karena kitanya lemah ya. Jadi evenly kita orang baik pun akan ada aja hal-hal yang membuat orang lain gak suka sama kita, seperti itu. Ini adalah sebuah kenyataan di mana 14 pelajaran hidup ini mungkin bisa jadi renungan buat Anda supaya menjadi manusia yang lebih oke. Menurut Anda bagaimana materi ini? Apakah kira-kira bisa membantu kita semua untuk lebih baik dan lebih dewasa lagi? I hope ya ini bisa membantu Anda ya. Nah, jika Anda suka dengan tips seperti ini, seperti biasa, subscribe di sini, klik tombol lonceng, dan follow komunitas kita buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama dengan kita, bersama dengan saya. Linknya ada di bawah sini di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, teman-teman akan langsung diarahkan ke Software Trebilio. Lalu tinggal daftar aja di sana untuk bisa bergabung bersama dengan komunitas pengusaha bahan bangunan alias komunitas kita gitu ya. So, saya rasa itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan sukses untuk kita semua. Bye.